Kita akan ke panelis berikutnya lagi. Apakah juga pertanyaannya ada suara-suara yang ingin disampaikan? Coba kita lihat. Assalamualaikum Pak Menteri, saya seorang ibu rumah tangga yang punya anak 5 dan masih bersekolah, 2 diantaranya. Saya ingin bertanya, apakah di masa pemerintahan Bapak nanti akan dirubah kurikulumnya? Karena setiap penggantian menteri seringkali berubah gitu kurikulumnya. Yang saya khawatirkan seperti itu. Bagaimana Pak kira-kira? Baik, makasih Mbak Rara. Jadi akan berubah lagi kurikulumnya, Pak? Sebenarnya nggak sepenuhnya benar ya. Waktu Pak Anies menjadi menteri nggak merubah kurikulum beliau. Waktu Pak Muhadjir jadi menteri juga nggak merubah kurikulum. Nah Pak Nadiem ya merubah kurikulum. Nah sekarang saya belum membicarakan masalah perubahan kurikulum itu. Sehingga 2 kurikulum yang sekarang ini berlaku, kurikulum 13 atau yang disebut dengan K13 dan kurikulum Merdeka, Mas Jason, itu dua-duanya masih berlaku. Setelah diterapkan masa Mas Nadiem itu, baru sekitar 53% sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka. Sisanya masih K13. Jadi dua-duanya masih berlaku. Yang coba saya lakukan sekarang adalah bagaimana mengembangkan apa yang disebut dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, deep learning ini adalah pendekatan dalam pembelajaran yang sesungguhnya tidak sama sekali baru. Karena di banyak negara maju ini sudah diterapkan. Di negara-negara Skandinavia itu sudah dari tahun 76 ini mulai dikenalkan deep learning ini. Sekarang di Australia, di negara maju terapkan itu. Deep learning itu adalah pendekatan pembelajaran yang fondasinya, pilarnya itu ada 3. Pembelajaran yang mindful, kemudian pembelajaran yang meaningful dan pembelajaran yang joyful. Nah, dengan cara seperti ini, kami berusaha untuk bagaimana anak-anak ini punya pendekatan belajar yang tidak sekedar untuk menghafalkan fakta-fakta. Sering disebut dengan surface learning, pembelajaran yang hanya di permukaan saja. Atau pembelajaran yang orientasinya hanya lulus, disebut dengan achievement motivation learning, pembelajaran yang dia tujuannya itu nilainya berapa, dia semangat kalau nanti materinya keluar di ujian, dia semangat karena pengen punya ranking berapa, itu tidak keliru. Tetapi kadang-kadang dengan 2 pendekatan ini, mereka tidak kemudian menemukan, saya belajar ini tujuannya untuk apa? Saya belajar ilmu ini, matematika, IPA, bahasa Inggris, mungkin juga bahasa Arab atau agama gitu. Saya belajar ini manfaatnya untuk apa? Ini menurut saya menjadi salah satu tantangan karena itu kita ingin mengembangkan pembelajaran yang mendalam. Yang di situ nanti murid itu belajar tidak terlalu banyak materi. Materinya tidak terlalu banyak, tapi pendekatannya yang mendalam. Sehingga nanti Mas Jason itu ada beberapa yang memang perlu kita kurangi muatan atau pokok bahasan dalam mata pelajaran yang selama ini diajarkan di sekolah. Karena memang itu kadang-kadang terlalu berat. Dan banyak sekali yang diajarkan itu tidak disertai dengan penjelasan. Saya ingin menerapkan pembelajaran mendalam ini sebagai solusi untuk bagaimana anak-anak itu bisa membaca, tetapi mengerti apa yang dia baca. Kan problem kita ini bukan buta aksara, tetapi functional literacy. Selama ini kan kalau anak-anak diberi tugas, itu kan ngerjakan PR yang isinya menjawab pertanyaan. Nah sekarang nanti kita coba dengan deep learning ini, tugasnya nanti bisa membaca buku. Nah, nanti pas pulang itu oleh gurunya diberi tugas, ada buku ini, kamu baca, kemudian kamu tulis isi buku itu dengan bahasa kamu sendiri. Di banyak negara maju, penugasannya kan itu. Tidak ada penugasannya ngerjakan yang sifatnya nanti dinilai itu, enggak itu. Sehingga mereka ini terdorong untuk banyak membaca. Atau yang kedua, misalnya dia ada kegiatan apa nih ketika sedang tidak sekolah. Mungkin dia bertemu dengan teman-temannya atau bermain ke tempat wisata misalnya. Kemudian dia menuliskan apa yang dia pengalaman, experience betul, gitu ya, perasaannya dia seperti apa, ketemu siapa, kemudian apa yang ingin dia ceritakan dengan dia bertemu orang baru, kemudian ke tempat wisata itu. Ini kan melatih mereka untuk bisa mengekspresikan gagasan-gagasan, perasaan, pengalaman. Itu kan melatih mereka untuk bisa menulis, menyampaikan pemikiran-pemikiran secara kritis, dan kemudian menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Pengembangannya secara fungsional tadi ya Pak ya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.